Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bapak sangat senang sekali bertemu kembali dengan kalian semuanya. Sebelum kita memulai tahapan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Relov. Ananda Relov, Bapak akan share screen doanya. Apakah sudah terlihat? Belum Bapak. Oh, baik. Belum Ya. Bapak. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang udah. Udah Pak. Udah Ya. Bapak. Baik, silakan Ananda Relov untuk Suara Bapak putus-putus. suara Bapak putus-putus. Enggak, sekarang udah enggak. Oke. Pak, koneksinya jelek Pak. Ya, baik, silakan Relov untuk dibaca doanya, diikuti oleh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Subhanaka. La ilma lana La ilma lana illa ma 'allamtana. illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih Ananda Relov yang sudah membacakan doa. Selanjutnya, Bapak minta ke salah satu di antara kalian membaca Al-Quran pada Sayyidah. Sayyidah bisa mendengarkan suara Bapak, nak? Ya, untuk membacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, terima kasih Sayyidah. Insyaallah bacaannya sangat semangat sekali. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah. Hadir semua ya. Baik, Fatia Asiri hadir semua ini ya. Hadir. Baik, Bapak submit. Hari ini hari apa, nak? Senin. Ya, hari Senin. Pastikan kalian menggunakan seragam hari Senin. Berarti seragam biru dan putih ya, nak? Iya. Boleh diperlihatkan? Iya, baik. Faira, terima kasih. Syafa, ya, Kamila juga. Dea, Relo. Pembelajaran masih dilakukan secara online. Nah, yang perlu Bapak sampaikan, tetap ada aturan mainnya ya, nak. Ini yang perlu Bapak sampaikan ke kalian. Di pertemuan sebelumnya, kita baru saja menyelesaikan pembelajaran terkait dengan hidup lebih damai, ikhlas, sabar, dan pemaaf, gitu ya, nak. Apa yang kalian ingat dari pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kita membedah tajwid di ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oh, baik, terima kasih Ananda Ufaira sudah menyampaikan ilmu tajwid begitu ya di beberapa ayat Al-Quran yang terkait langsung dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dea, apa yang kamu masih ingat? Dea, mendengar suara Bapak, nak? Ada beberapa hukum-hukum sukun atau tanwin, dan juga kita belajar tentang sikap terpuji kayak sabar dan sebagainya, dan contoh-contohnya dan ayat-ayatnya. Terima kasih Ananda Ufaira, Ananda Dea. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya terkait dengan bersuci, semua bersih, hidup lebih nyaman. Nah, terkait dengan materi ini, Bapak perlu sampaikan ke kalian, kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam, lihat dan perhatikan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Terus kemudian tahapan pembelajarannya. Bisa dipahami semua, nak? Bisa, Pak. Baik. Kalian sudah siap untuk ke tahapan berikutnya? Insyaallah. Baik, bismillah ya. Bapak akan putarkan tayangan ini. Silakan kalian perhatikan. Kemudian nanti Bapak akan minta pendapat kalian dari tayangan ini. Toharoh berarti bersih atau suci dari kotoran, yaitu upaya untuk menghilangkan atau mensucikan najis atau hadas dengan menggunakan alat bersuci menurut cara tertentu, sesuai yang disyariatkan. Dalam hadis Nabi dijelaskan, An Aliyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Miftahus salati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim rawahu Tirmidzi. dari hadis di atas dapat disimpulkan, apabila seseorang sedang dalam keadaan hadas atau terkena najis dan ingin melaksanakan sholat, maka ia harus membersihkan najisnya terlebih dahulu dan bersuci dari hadas. Dan cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub.
Jika tidak ada air atau sekalipun ada air, tetapi ada halangan yang dibenarkan oleh syara untuk tidak menggunakan air, maka ia boleh melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu dan mandi junub. Dari tayangan yang baru saja Bapak tampilkan, apa yang kalian lihat, nak? Seseorang yang berwudu. Seseorang yang berwudu. Ada yang lain lagi, nak? Seorang yang sedang tayamum. Seseorang yang sedang tayamum. Ada yang lain lagi? Seseorang yang sedang bersuci. Seseorang yang sedang bersuci. Dari tayangan yang ada, apa yang kemudian kalian pikirkan? Hadas kecil bisa kan menggunakan wudhu. Kalau hadas besar dengan mandi junub. Oh, baik. Terima kasih, Reflov. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi sudah direspon oleh Ananda Ufaira, terus kemudian Ananda Saida, Ananda Fatia, dan kemudian Ananda Relov. Pendapat-pendapatnya semuanya luar biasa. Kalau seandainya kalian sedang dalam perjalanan, waktunya sholat, perjalanannya di pesawat, tayamum. Kondisi tayamum memang diperbolehkan ketika kita kesulitan untuk mengakses air, termasuk dalam pesawat ya. Tayangan tadi menggambarkan tentang pentingnya bersuci, karena bersuci ini menjadi ajaran pokok yang memang wajib kita perhatikan sehingga kita menjadi sehat, terus kemudian hidup kita juga menjadi bersih dan nyaman. Baik, setelah ini Bapak akan minta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di antara kalian yang belum bergabung dengan Google Classroom-nya, bergabung dan join dengan kode kelas seperti ini. Sudah terlihat ya, Nak ya? Bapak akan stop share dan Bapak akan tampilkan breakout room-nya. Nah, sudah terlihat ya, Nak? Silakan kalian bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Terus kemudian mengakses Google Classroom. Bapak akan bergabung ke kelompok 1. Semua bersih, hidup lebih nyaman. Bukan tuh bersih. Bapak akan ke kelompok berikutnya. Nah. Recording in progress. Nah, kalian bingung atau tidak? Kalian sudah bisa akses Google Classroom-nya? Sudah. Lagi ya. loading, Bapak. Oh, lagi loading. Baik. Ya, silakan kalian perhatikan instruksinya untuk kelompok 2 ya. Bapak akan ke kelompok 3 ya, Nak. Sayyidah, Ghania, Kamila, Salsa, kalian perhatikan instruksi untuk kelompok 3. Bapak akan join ke kelompok 4. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Silakan kalian lanjutkan diskusinya dan perhatikan instruksi untuk kelompok 4. Oke, Pak. Apakah ada kesulitan? Selesai. Oh, Alhamdulillah, sudah selesai ya? Iya, Pak. Baik, kalau sudah selesai kalian boleh ke main room. Oh, baik, Nah. Alhamdulillah, selamat datang kembali di main room. Ini sudah semuanya sepertinya ya? Iya, sudah semuanya. Betul ya, Nak? Ya, Pak, udah semuanya. Ya, suara Bapak terdengar putus-putus atau jelas, Nak? Jelas, Pak. Oh, baik. Setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya di masing-masing kelompoknya, ada 4 kelompok tadi. Di kelompok 1 fokusnya apa tadi, Nak? Tentang wudhu. Ya, berarti menganalisa ketentuan tentang wudhu. Kelompok 2 menganalisa apa, Nak? Tayamum. Tayamum. Kelompok 3 menganalisa tentang apa? Mandi. Mandi. Dan kelompok 4 tadi menganalisa tentang apa, Nak? Menemukan fungsi dan hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Oh, baik. Dari 4 kelompok ini, yang pertama Bapak akan minta kelompok pertama untuk presentasi terlebih dahulu. Yang boleh di-share hasil temuannya selama diskusi kelompok tadi. Silahkan. Baik, Pak. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang wudhu. Ya, silakan, Nak. Oke, jadi wudhu itu membasuh sebagian anggota tubuh dengan cara menampilkan air untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi itu yang dibasuh ada pertama tangan, terus kita kumur-kumur, terus hidung, terus rambut, terus kita juga ngebasuh telinga kita, muka kita, terus kaki juga. Syarat-syarat wudhu itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Yang kelima, mengetahui fardu-fardu wudhu.
Yang keenam, menggunakan air yang suci. Yang ketujuh, masuk waktu sholat. Masya Allah. Oke, jadi sunah wudhu itu ada 9. Pertama, kita baca bismillah dulu ketika mau memulai wudhu, terus kita membasuh telapak tangan 3 kali, terus kita berkumur-kumur, menghirup air lewat hidung, terus kita mengeluarkannya kembali, terus kita membasuhkan anggota wudhu sebanyak 3 kali, menyela jenggot, jari-jari tangan dan kaki, terus kita mengusap dua telinga dan mendahulukan anggota wudhu bagian kanan, terus habis itu berdoa setelah wudhu. Di antara hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu yang keluar dari kubul, kemaluan, atau dubur bagian belakang, seperti angin atau mani. Lalu ada hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang duduk dan menetapkan bokongnya di tanah atau tempat duduknya. 3. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik keduanya. Tidak ada hubungan mahram dan tanpa penghalang. Yang keempat, ada pintu kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan. Lalu, setelah ada Tata syarat berwudu ada 10, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat membersihkan lubang hidung, yang kelima membasuh wajah, yang keenam membasuh kedua tangan, yang ketujuh mengusap kepala, yang kedelapan mengusap telinga, yang kesembilan mencuci kaki, dan yang terakhir doa setelah wudhu. Masya Allah, kelompok 1. Terima kasih. sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Silakan di stop share screen-nya. Nah, Bapak akan bertanya ke teman-teman yang lain. Dari kelompok 1 tadi sudah presentasi. Bagaimana? Apakah ada respon atau tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada tanggapan? Atau sudah jelas, Nak? Jelas. Oh, sudah jelas ya. Selanjutnya, Bapak akan minta ke kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil temuannya. Nah, kelompok 4. Bentar Pak, lagi di download. Nah, kelompok-kelompok yang lain sambil menunggu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil temuannya, silakan nanti ditanyakan saja ketika ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok yang sudah presentasi. Silakan, Nak, kelompok 4. Fungsi dan hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya tujuan bersuci adalah agar umat muslim terhindari dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secara sadar atau tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci menjadi pintu gerbang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bersuci. Hikmah pertama yaitu bersuci. Karena bersuci salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia sebagai umat Islam. Hikmah kedua selalu menjaga kemuliaan serta wibawa dari umat Islam. Hikmah ketiga adalah melindungi diri dan menjaga kesehatan dari berbagai jenis penyakit. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Ya, terima kasih kelompok 4 sudah menampilkan hasil temuannya. Cukup detail ya, bahwa fungsi dan hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas penjelasan atau temuan yang disampaikan oleh kelompok 4? Sudah jelas, Pak. Oh, baik. Alhamdulillah sudah jelas semuanya ya. Baik, jadi kalau menurut kalian Nina, bersuci itu apa sih, Nak? Dari temuan ya, dari semua temuan yang kalian Membersihkan hadas besar dan hadas kecil. membersihkan dari hadas besar. Dan hadas kecil. Nah, baik, terima kasih Hania Hansa, luar biasa jawabannya. Apakah ada yang lain? Jadi bersuci itu apa sih bersuci, Nak? Bersuci itu kayak menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Selain hadas, apakah Anda bersuci dari selain hadas? Bersuci dari hadas atau nifas. Najis. Baik, bersuci dari hadas dan najis ya. Baik, terima kasih Nak ulasan-ulasan yang sudah kalian sampaikan. Mohon nanti hasil temuan yang kalian sudah dapatkan untuk bisa diposting di Google Classroom masing-masing. Yang berikutnya, ini sudah bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Silakan kalian mengakses quizizz.com
Kemudian kalian masukkan kode gamenya 701161. 701161. Sudah bisa, nak? Sedang dalam proses. Baik. 701161 ya. Apakah ini sudah bisa dimulai? Bisa. Ya, baik. Bapak akan mulai. Bagaimana, nak? Apakah ada yang sudah selesai? Saya sudah selesai, Pak. Kiran Selain udah, Fatia, apakah ada yang sudah selesai yang lainnya? Kiran udah selesai. Baik. Sudah selesai semua ya. Baik, terima kasih, nak. Kalian sudah mengisi kuisisnya. Nah, di bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, seperti biasa, pastinya ada refleksi pembelajaran dari apa yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir ini. Silahkan, nak, apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana, nak? Oke, baik. Pembelajaran kali ini menggunakan metode yang sangat menarik, Pak. Karena biasanya kalau pakai metode yang itu aja tuh membosan di sini tuh enggak. Jadi kita ada gamenya, terus semuanya dikasih media buat mengungkapkan perasaannya, terus didukung juga lagi, Pak. Baik, terima kasih, Fatia. Selain Fatia, apakah ada yang mau menyampaikan refleksinya, nak? Menurut saya hari ini sangat menyenangkan karena ini sangat struktur, mulai dari kita pembukaan dijelaskan, terus kita ada menyelesaikan tugas, terus kita ada kuisis. Baik, terima kasih Ananda Ufaira. Fatia, Ufaira luar biasa refleksinya. Mudah-mudahan juga yang lain mendapatkan manfaat yang sama dan mendapatkan pemahaman yang mudah ya terkait dengan materi yang sangat penting ini. Oleh karenanya bersuci ini menjadi penting dan harus kita perhatikan dengan seksama. Karena ketika urusan bersuci ini kita tidak perhatikan dengan baik, maka urusan-urusan yang lain, maka ibadah kita juga tidak baik juga, tidak maksimal, bahkan bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu tertolak begitu. Sekali lagi Bapak terima kasih. Bapak doakan kalian sehat-sehat semuanya, nak, dan luar biasa kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Bapak sampaikan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mendemonstrasikan tata cara bersuci, kemudian membuat dan mengunggah video tata cara bersuci, dan mengerjakan evaluasi. Masih evaluasinya menggunakan kuisis. Bapak sangat berbahagia dan sangat senang sekali bertemu dengan kalian semuanya. Meskipun dalam kondisi jaringan yang tidak stabil, kadang keluar dan masuk begitu, tapi Bapak hargai semangat kalian untuk terus belajar dan menambah ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk hari ini kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis, nak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ana. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.